mengumpulkan kita tahta liwa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di madhab Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumpul kita di dalam memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah yang setelah Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari saking terpujinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap gerak-geriknya Nabi Muhammad SAW, mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, itu semuanya menjadi suri tauladan. Semua gerak-gerik Nabi Muhammad SAW patut dicontoh sama siapapun. Apapun perkataannya, duduknya, jalannya, tidurnya, semua gerak-gerik Nabi Muhammad SAW patut dicontoh. Dan ketika kita mencontoh ini dapat pahala. Ada nggak makhluk yang begitu kira-kira? Nggak ada. Siwahu sallallahu alaihi. Nggak usah seumur hidup, kita sehari aja ada nggak? Sehari itu full kegiatan kita patut dicontoh sama orang. Dalam satu hari kerjaan kita patut dicontoh sama orang seharian. Ada nggak hari kita yang demikian? Dan Rasulullah SAW seumur hidup seperti itu. Makanya Allah muliain orang-orang yang gemar memuji, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi orang yang betul-betul cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ya Habib, Abuya kira-kira beda tidak pernah bilang Abuya seumur hidupnya beda. Karena beliau adalah wali Allah yang mengatakan bukan kita. Kita bukan wali, kita tidak tahu wali seseorang. Yang mengatakan Sayyid Idris Al-Iraqi seorang kutub, beliau mengatakan Sayyidul Wali, beliau adalah wali. Dan wali adalah beliau selalu fi hadratillah, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia baca Quran haji, kalau ada beliau beda rasanya. Betul apa enggak? Kenapa? Karena beliau ada di hadapan Allah, di bawah hati kita semuanya. Di bawah hati kita dirangkul, hati kita semuanya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Maha Bilang dengan apa yang ada pada diri kita, daripada asam, daripada dosa-dosa yang ada pada diri kita. Di bawah subhanallah di beliau radhiyallahu taala. Mudah-mudahan di akhirat juga kita di bawah. Alhamdulillah Allah telah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ashhaduhum anwar jamalihi wa ihsanihi. Dan Allah, kenapa para aulia itu setiap saat ada di hadapan Allah? Kenapa para aulia setiap saat di hatinya cuma ada Allah Subhanahu wa taala? Ashhadahum. Karena para aulia Allah pilih untuk menyaksikan, ashhadahu, mempersaksikan siapa Allah Subhanahu wa taala kepada wali, memperlihatkan siapa Allah Subhanahu wa taala kepada para aulia, anwar jamalihi wa ihsanihi, terhadap cahaya keindahan dan kesempurnaan ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Para aulia itu enggak ada capeknya khidmat kepada Allah, enggak ada capeknya berada di hadapan Allah, hatinya selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah buka hatinya melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa yang melihat keindahan Allah? Bukan musyahadatul haq, bukan menyaksikan Allah, akan tetapi dijadikan sama Allah hatinya itu melihat semua makhluk Allah, dalilun ila jalalatihi, menjadi penuntun kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Melihat terus, ingat apa yang menciptakan, melihat apapun, ingat apa yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu. Sehingga dibukalah sama Allah keindahan Allah, dibuka keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh deh, kita mudah-mudahan diaku aja. Jangan pensiun ya jadi ikhwan. Kita jangan pensiun jadi kalau kita nggak pensiun jadi ikhwan, nanti di akhirat kumpul kita sama yang begini. Kumpul kita sama para aulia Allah Subhanahu. Kalau udah masuk surga keluar lagi pintar apa bodoh? Orang udah masuk surga nih keluar pintar apa bodoh? Nah, jangan keluar ya, jangan tengil. Jalan-jalan nggak apa-apa di surga aja tadi. Jalan-jalan nggak apa-apa tapi tetap di surga. Jalan-jalannya jangan keluar. Jalan-jalannya jangan keluar. Wa ajlasahum ala bisati kamalihi, dan Allah Subhanahu wa taala selalu mendudukkan wali tersebut di atas sajadah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Didudukin terus di atas kesempurnaan. Jadi ibadah paling sempurna ibadahnya siapa? Ibadah para aulia Allah Subhanahu. Sedikit ibadahnya beliau lebih berkualitas daripada banyak ibadah kita. Apalagi banyak ibadah beliau, yang ada ibadah para aulia itu terus-terusan. Ya mungkinnya kita udah tinggal jauh. Wahumul qaumul ladzina syarabu min mahabbati
begitu, humul qaumul ladzina syarabu min mahabbati. Para aulia itu sudah minum air mahabbah namanya. Kenapa para aulia itu sangat mulia, hatinya bisa bersih, hati isinya adalah nur. Beliau para aulia radhiyallahu anhum sudah minum air mahabbah namanya. Air cinta kepada Allah, air cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia yang lain nggak ada, nafsunya udah kagak ada. Yang ada saya cinta kepada Allah, maka saya cinta kepada makhluk-makhluk Allah. Saya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya cinta kepada umat Nabi Muhammad. Saya cinta kepada yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mereka sudah minum air yang namanya air Muhammad. Faqahu. Maka mereka menjadi orang sukses. Mereka menjadi orang yang beruntung, dikasih minum. Innal abrar yashrabuna min ka'sin, ini di antara tafsiran min ka'sin kan menjadi barakah. Wa tahayyarat qulubuhum fi 'azamatihi, sehingga ketika mereka dikasih minum oleh Allah, minum air Muhammad, maftuhlah hati mereka, dibukalah hati mereka. Fa tahayyarat qulubuhum fi 'azamatihi, ketika dibuka oleh Allah asrar alam ini, para wali itu dibuka siarnya alam ini, tahayyarat kagum hati mereka, ya qulubuhum fi 'azamatihi, kagum di dalam keagungannya Allah Subhanahu. Tambah kagum sama Allah, tambah dikejar. Fagharu, ketika mereka sudah kagum sama Allah, hilanglah mereka. Gharu al-hissi, mereka hilang dari rasa mereka, dari panca indera mereka. Inilah yang dikatakan jaga. Wali itu ketika mereka menyaksikan keagungan Allah, mereka hilang rasa, bahkan dipukul kagak sakit. Minum air mendidih kagak kepanasan, bahkan tidak luka. Mereka hilang antisnya. Fahumus sadat wal umara wasalatin, mereka lah sebetulnya para tuan, mereka lah para pemerintah, mereka lah raja. Kalau mau tahu raja itu siapa? Raja itu para wali. Karena apapun yang disampaikan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi zikri fuqara alladziina salam ayakunu qadatun li khalifatihi mumtathilin qa'imin bi khidmatihi ala wifqi hukmih. Mereka adalah orang-orang yang salahu ayakunu qadah. Mereka adalah orang-orang yang patut untuk menjadi pimpinan, menjadi penuntun. Siapa orang ngikut wali, dituntunnya ke surga pasti. Siapa orang yang layak buat ditaruh di depan, buat ditaruh untuk menjadi supir para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pasti alamatnya benar. Kalau supir pasti alamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti alamatnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qa'imina bi khidmatihi, mereka akan membawa orang terus untuk istiqamah berkhidmat kepada Allah Subhanahu ala wifqi hukmih, mencocoki terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tasiful hayat illa bihim, jangan inti bilang inti hidup kalau inti dalam hidup nak kenal wali. Fala tasiful hayat, hidup inti jangan inti bilang hidup illa bihim, kecuali kalau dalam hidup inti dipilih menjadi murid wali. Belum hidup kita, kalau dalam hidup kita belum menjadi murid walinya Allah Subhanahu, belum hidup dengan sebenar-benarnya hidup. Kenapa? Karena hati kita dimatiin sama dosa-dosa kita. Ketika kita kenal sama wali, nanti di akhir hayat sekadar-kadangnya hati kita akan dibuka, dikasih sama Allah, dihidupkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wala tatma'innul qulub illa bi dzikrihim. Dan hati kita tidak tenang kecuali ketika menyebut daripada nama-nama guru kita. Wa kana ba'du syuyukh man arada yakuna syaikhan min ghairi amalillahi fa huwa ahmad. Siapa orang pengen jadi syekh, pengen jadi orang yang manfaat, pengen jadi orang yang bisa membawa orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tanpa melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa huwa ahmad, dia adalah orang yang dungu. Wa man arada yakuna syaikhan min ghairi mawahibillah fa huwa majnun. Siapa orang yang pengen jadi syekh cukup dengan amalnya aja, anak budak istiqomah, salat kagak putus, tahajud kagak putus, zikir kagak putus, udah istiqomah, anak patut jadi syekh. Nggak perlu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa jadi syekh dengan amal saya bisa jadi guru, bawa santri saya kepada surganya Allah, cukup dengan amal saya aja. Dia orang gila. Tetap meskipun kita dikasih taufik hidayah sama Allah untuk beramal, tetap derajat itu pemberian Allah, kemanfaatan tetap
mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Istafan Allah yang memilih kita untuk bisa bermanfaat. Kalau nggak dipilih Allah, kalau orang lain manfaat kita. Wa man arada an yakuna syekh bil jadd wa nasab fa huwa jahil. Siapa orang yang mengatakan dia patut untuk jadi guru, jadi syekh, nggak harus menuntut ilmu, cukup dengan datuk saya orang masya Allah, datuk saya orang majazib, datuk saya walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian saya wali, datuk saya wali, begitu. Tanpa dia mengikuti daripada apa? Lampah daripada datuknya, fa huwa jahil, dia orang bodoh. Man arada yakuna syekhan bil qabilah wa nasab fa huwa kafir. Siapa orang bilang dia jadi syekh karena dia satu kabilah, saya kabilah ini, saya syekh, maka dia enggak kufur nikmat. Man arada yakuna syekhan bi tadallul wal maskanah lil makhluqat fa huwa munafiq. Siapa orang pengen jadi syekh, pengen jadi orang dihormati orang dengan cara dia merendah diri kepada orang lain, tawadhu kepada orang lain. Jadi orang tawadhu itu dia ada yang tawadhu, ada yang tatawadhu. Kalau tawadhu itu rendah diri, tatawadhu pura-pura rendah diri. Pura-pura rendah diri. Tergantung hatinya dia. Orang tawadhu enggak harus merendah. Zahirnya, tawadhu itu adanya di hati. Ketika orang ini tawadhu kepada orang, tawadhu merendah di hadapan orang, saya begini. Akan tetapi tujuannya biar dimuliakan sama orang, dia orang munafik. Dia orang munafik. Wa man kana fil maqamil mahmud. Nah, kalau orang yang ada di derajat yang terpuji, orang yang berada di derajat fala yarji ila mukhalafati ahli hawa. Orang yang terpuji itu orang yang patut wafat menjadi murid wali, karena menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu tidak gemar bergaul dengan ahli hawa, dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya dia. Jadi bagaimana sih orang biar bisa jadi syekh? Di sini Umar Al-Khatib mengatakan bergaullah sama syekh. Murid-murid Syekh Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau akbarul masyayikh, paling gedenya masyayikh guru setelah Rasulullah SAW adalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Mungkinnya muridnya semua jadi masyayikhul kabir, akabirul masyayikh, jadi guru besar. Kenapa? Duduk sama orang besar jadi orang besar. Duduk sama orang besar jadi orang besar. Di sini di belakang disebutkan ma'aflah man aflah illa bi mujalasati man aflah wa mahalak man halak illa bi mujalasati man halak. Tidak masuk surga orang yang masuk surga kecuali karena dia berteman bergaul sama orang surga. Kita ikhwan sudah ditakdirin sama Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita bergaul sama orang surga di dalam wazifah. Sama siapa kita bergaul di dalam wazifah? Kita bergaul duduk bareng sama Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak menjadi sukses, enggak menjadi penduduk surga seseorang kecuali karena dia duduk sama orang surga. Jadi aku betah-betahin terus di surga sampai kapanpun, sampai meninggal masuk surga bareng Nabi Muhammad. Wa mahalak man halak illa bi mujalasati man halak. Enggak masuk neraka orang yang di neraka kecuali karena dia bergaul sama orang neraka. Udah baiat, udah nazar, mau bergaul sama orang surga, mau masuk surga bareng Nabi Muhammad SAW, mainnya ke neraka. Mainnya ke neraka. Siapa neraka tuh? Di sini disebutkan, ya innal waswasa ya'tin nas ya'ti syakhs min julasais. Was-was, ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala, ragu-ragu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah, kemurahan Allah, keadilan Allah, ragu-ragu terhadap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu-ragu terhadap keagungan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, ragu-ragu terhadap kehebatan salatul Fatih. Itu datang kepada kita karena kita duduk sama orang yang ragu-ragu. Karena kita duduk bergaul sama julasa isu, sama orang yang hatinya su, orang yang hatinya busuk, orang yang hatinya buruk. Cepat atau lambat kita juga akan ragu-ragu. Cepat atau lambat, wah, ragu-ragu ini akbar musibah. Ragu-ragu ini akbar musibah. Sholat kita ragu-ragu, sah apa kagak? Syahadat ragu-ragu, sah apa kagak? Talqin ragu-ragu, sah apa kagak? Nah, semuanya. Allah merzuqna yakin. Dan Allah kasih kita rezeki keyakinan. Amin ya rabbal. Kalau mau dapat yakin, duduk sama orang-orang yang yakin.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya ikhwan kalau ketemu cuma istighfar, salawat, la ilaha illallah, semua surga di situ. Semua iman di situ, semua kemuliaan di situ. Udah kagak usah nyari yang lain-lain lagi. Ya, enggak usah jauh-jauh mainnya. Surga lega. Ikhwan banyak, loba. Paham ya? Benar kan loba? Di dunia itu udah loba, apalagi di surga. Di neraka kagak ada ikhwan. Di neraka ada ikhwan apa kagak? Di surga ada ikhwan apa kagak? Semua ikhwan di surga. Bergaul dengan ikhwan berarti di surga atau di neraka? Menjauh dari ikhwan berarti menjauh dari surga atau neraka? Bisu. Koreksi dikit. Bukan kagak enak nih. Tapi tadi lagi bukan ngantuk deh. Sampai sekarang sedang. Bukan ngantuk melihat. Kalau waktuhum mukhalafatul umumi tudhibu bi nuril qalbi wa haibatil wajh. Bergaul sama orang ahli maksiat akan menghilangkan cahaya hati kita. Bergaul sama ahli maksiat, bergaul apalagi sama orang yang ingkar sama guru kita ya. Sama Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, tudhibu bi nuril qalbi. Cahaya hati kita itu bakalan dicabut sedikit demi sedikit. Kita ketika talqin, hati kita itu ditaruh nur sama Allah Subhanahu wa taala. Nur keimanan kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, keimanan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dicabut itu nur ketika kita mujalasatul asal. Kita duduk sama orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ingkar kepada kebenaran. Nur itu dicabut sedikit demi sedikit. Sebaliknya kalau kita duduk mujalasatul khawas, duduk sama orang-orang ahli ibadah kayak begini, ya, jalbi itu jadiku binuril qalbi, akan mengundang nur yang akan memberikan cahaya kepada hati kita. Tambah terang hati kita. Hakata. Wa fi wahibatul wajah ini juga beri. Wa man mat ala mukhalatatil umum ja'a yaumil qiyamah kal-qamar al-maksuf. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan bergaul sama ahli maksiat, nanti di hari kiamat bangkit kayak rembulan, tapi rembulannya ketutupan, kagak ada cahayanya. Dan walahu, kagak ada cahayanya. Bulan ketutup, ada fungsinya apa kagak? Ada manfaatnya apa kagak? Enggak ada, kagak ada cahayanya. Begitu. Ahli ibadah kita tapi bergaulnya mainnya sama orang yang ahli maksiat, bangkit nanti di hari kiamat dalam keadaan kal-qamar al-maksuf. Kayak rembulan yang la nurana, enggak ada non. Falyajtahidil 'aqil 'ala mukhalatatil khusus. Maka orang yang berakal sehat hendaknya berusaha paksain diri ente untuk bergaul terus sama orang-orang yang ahli ibadah. Paksakan diri kita untuk bergaul terus sama ikhwan, apapun alasannya paksain. Bergaul terus sampai kita udah nadar mau jadi saudara seumur hidup sampai akhirat. Udah nadar kalau kita ini mau jadi saudara sampai akhirat, paksain. Apapun alasan yang membuat Anda tidak hadir hilalah berjamaah, apapun alasan yang membuat Anda tidak hadir watifah berjamaah, itu perintah setan. Itu perintah hawa nafsu. Ijtihad, lawan, paksa. Perangin itu, nggak ada urusan yang lebih penting daripada kewajiban yang ditetapkan Allah Subhanahu. Nggak ada urusan yang lebih penting. Siapapun kita nggak penting. Hadir. Fajtahidil 'aqil. Kalau akal kita sehat, paksain. Apapun alasan itu. Wajibah di sini ada fulan, ini kagak enak mau ketemu dia. Kalau ketemu ngomongnya kagak enak, begitu namanya itu setan. Kalau kagak enak ketemu, datang beres, habis itu bukan pulang udah selesai. Nah, ikhwan juga kalau lagi wirid, habis wirid sebelum wirid, jangan gatal begitu ya. Jangan suka bikin ikhwan yang lain kagak nyaman ke zawiyah. Jangan bikin ikhwan yang lain kagak nyaman ke zawiyah. Ada ikhwan ke zawiyah, utang sama dia dibayar belum? Kan mahal orang digituin. Iya kan? Contoh aja kali ada yang begitu kelewatan. Jangan begitu. Bikin nyaman orang di zawiyah. Jadilah yang bermanfaat. Falyajtahidil 'aqil fi mukhalatatil khusus. Paksain diri kita terus bergaul ikhwan sampai kapan? Sampai akhir hayat. Karena mulai
jauh sama ikhwan, itu titik awal setan berhasil menjerat kita. Kita ini tersinggung sama ikhwan, akhirnya kita malas watifah berjamaah, akhirnya malas helalah berjamaah. Wirid, yang penting wirid sendiri, akhirnya lama-lama ditinggal wirid satu-satu, helalah ditinggal. Terus itulah tahapan-tahapan musibah. Lawan hal tersebut. Wa fi mukhalatatil khusus salah kisah. Di dalam kita bergaul sama orang-orang ahli ibadah, kita akan menghasilkan 3 perkara. Yang pertama, iktisabul ilm, kita mendapatkan ilmu, Ya, kalau orang-orang yang bermanfaat itu akan memberikan ilmu. Jadi antum kalau watifah, habis watifah jangan menggolnya kemana-mana. Dapat ilmu di mana sampaikan. Berbagi ilmu. Wasafa'il qalbi. Kita bergaul sama orang-orang yang ahli ibadah, bergaul sama ikhwan, lama-lama hati kita jadi bersih. Hati kita tambah jadi bersih. Wasalamatus sadri, dan akal kita jadi sehat. Selamat akal kita. Akal kita kadang gampang dibikin bingung. Akal kita selamat. Banyak orang akalnya kadang selamat. Wa qala ba'dhum min al-waswas. Yang tadi sudah fakir sampaikan. Min al-waswas ya'ti asyakhs min julasa isu. Wa qala ma aflah ila bi mujalasati man aflah wa la halak man halak ila bi mujalasa man halak. Wa ja'a fil khabar di dalam hadis, inna lillahi ibadan man nadaru ilaihi nadratan sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Allah Subhanahu wa taala punya hamba yang kalau mereka melihat kita dengan sayang, maka kita akan masuk surga dengan pandangan kita tersebut. Ya, inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ibadah hamba-hamba. Man, barang siapa nazar melihat ilaihi kepada hamba tersebut, wali tersebut, sa'ida, akan bahagia, sa'adatan, dengan kebahagiaan, la yashqa, enggak ada celaka ba'daha, setelahnya, selama-lamanya, maksudnya masuk surga. Dan ini tidak ada yang seperti ini. Mudah-mudahan kita pernah dipandang mulia dengan pandangan rahmat. Wa qultu wa kaifa yas'a syakhsun ta'allaka bi qaumin ja'alahum Allah nuwaba anbiya'ihi wa rusulihi. Kata Syekh Umar Fudi, bagaimana kadang bahagia syakhsun manusia ta'allaka yang menjalin ikatan, menjalin hubungan di kaumin dengan kaum. Ja'alahum, yang Allah menjadikan kaum tersebut nuwaba anbiya'ihi, sebagai naib daripada para nabinya, sebagai badal daripada para nabinya, wa rusulihi, dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa bihim, dan dengan mereka aqam Allah Subhanahu wa taala qama amral ibad. Allah Subhanahu wa taala membuat orang bisa istiqamah beribadah dengan karomah para aulia di Allah Subhanahu. Aqama Allahu amral ibad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati seseorang untuk istiqamah beribadah bihim dengan karomahnya wali Allah Subhanahu wa taala. Mana? Enggak bakalan kita bisa istiqamah kalau enggak ta'alluq dengan ahlillah, dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa bihim ruziqa kullu marzuqin, dan dengan karamah wali Allah memberi rezeki kepada semua yang Allah berikan rezeki. Wa bihim yusrafu al-bala wal adab anil khalqi, dan dengan sebab para wali bala ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Bala ditahan karena ada walinya Allah Subhanahu wa qala fi as-sirajil munir. Inda qaulihi ta'ala, disebutkan di dalam tafsir as-sirajil munir, dalam firman Allah, walaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd la fasadatil ardh. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala menolak daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd, kalau tidak karena ada sebagian manusia yang membuat Allah nolak bala yang diundang oleh sebagian manusia yang lain. Sebab manusia yang lain la fasadatil ardh, udah dari dulu kiamat. Udah dari dulu bumi ini sudah binasa. Mana tafsiran daripada ayat tersebut adalah walaula ifa'ullahi bil mu'minina wal abrar 'anil kuffar wal fujjar la halakatil ardu biman fiha. Kalau tidak Allah menolak sebab ibadahnya orang-orang mukmin, sebab ibadahnya orang-orang saleh, 'anil kuffar wal fujjar, dari sebab dosa maksiatnya orang-orang kafir, dari sebab maksiatnya orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang jahat, la halakatil ardu biman fiha, maka bumi sudah hancur dari dulu sebab orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan Al-Fakir pernah mendengar Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau setiap hari laut
semuanya balanya sama Allah Subhanahu wa taala ditahan karena masih ada orang soleh. Jadi kalau ada orang soleh di tempat kita pertahankan. Kalau ada ikhwan di tetangga kita mau pindah jangan dikasih. Entar wazifahnya repot. Ya ada teman berjamaah nih. Waqad rawa Ibnu Umar. Inna Allah azza wa jalla la yadfa bil mu'min salih an ni'ah ahli baitin min jiranihi al-bala'a. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar, "Inna Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala la yadfa akan menolak bil mu'minin salih, bil mu'min salih dengan sebab satu orang mukmin yang saleh. Satu orang mukmin yang saleh. Berat tuh jadi orang mukmin, berat tuh jadi orang saleh. Susah. Buktinya ikhwan banyak kan yang temenan jadi yang memuji daripada yang dipuji. Benar mereka? Temenan yang jadi galak daripada yang jadi soleh begitu. Enak kan begitu. Terpuaskan begitu kayaknya. Padahal ini orang soleh manfaatnya kata Nabi Muhammad SAW. Inna Allah la yadfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolak bil mu'min saleh dengan satu orang mukmin. Satu orang mukmin ada di satu daerah an-ni'ah ahli baitin min jirani. Dari 100 ahli bait keluarga daripada tetangganya. Jadi satu orang soleh ini, satu orang mukmin yang soleh, sebab ada dia 100 rumah tetangganya aman dengan sebab dia satu orang. Aman daripada bala bencana sebab pula dosa mereka. Ya, ada satu orang soleh tetangga kita, bala mau diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa nih, 100 rumah ahli maksiat. 100 rumah ahli maksiat. Allah udah mau turunin bala, ada orang soleh satu nggak jadi bala turun gara-gara satu ini orang soleh. Pertahankan kalau belum sampai. Pertahankan. Ya, jangan dibeli. Summa bara Ibnu Umar al-ayat. Kemudian Abdullah bin Umar membaca ayat di atas tadi walau la qallahi nas. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qal berkata Abdullah bin Abbas yadfa'ullahu yudafi'illah biman yusalli amman la yusalli wa biman yahujj amman la yahujj wa biman yuzakki amman la yuzakki. Allah Subhanahu wa taala menolak bala dari orang yang kagak salat karena ada orang salat di sekitarnya. Jadi orang yang menjaga salat ya, di sekitarnya ada orang kagak salat, sebetulnya itu orang yang kagak salat berhak untuk mendapat hukum Allah di dunia sebelum di akhirat. Tapi kadang-kadang yang kagak salat makmur, sukses bisnisnya begitu, padahal berkahnya orang yang salat dia begitu. Berkahnya orang yang sholat, udah begitu dinyalahin itu dia sholat dari dulu begitu aja. Karena kalau sholat sukses nih menjadi setan pada dia. Padahal dengan sebab orang yang sholat, orang yang kagak sholat kagak jadi dihukum di dunia sama Allah, ditunda tapi nanti di akhirat dihukumnya. Wa biman la yahujj amman la yahujj. Dan Allah tidak menghukum orang yang tidak haji. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, orang kalau 5 tahun punya kebulgah, punya zat untuk pergi haji 5 tahun. 5 tahun dia punya zat untuk bekal haji, kemudian dia tidak berangkat haji, fakat jafani, dia sudah mencampakkan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melecehkan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah merasa dilecehkan? Tapi Allah kadang murka sama dia karena masih ada yang haji yang lainnya di sekitarnya. Wa amal la yuzakki, wa biman yuzakki amal la yuzakki. Ada orang kikir di sebelahnya orang baik begitu. Nah dia yang kikir ini kagak dapat bala dari Allah karena tetangganya orang dermawan. Orang yang kagak bersedekah, orang yang kagak bayar zakat itu enggak dikasih bala. Saat itu juga sama Allah yang kagak bayar zakat karena tetangga dibayar zakat. Jadi ibadah itu tuh manfaat bukan cuma buat kita, selama kita ikhlas. Makanya mempertahankan ikhlas itu yang sulit juga. Beribadah sulit, ikhlas lebih sulit lagi. Ibadah sulit, ikhlas lebih sulit lah, lebih sulit lagi. Kenapa yang dibilang ikhlas lebih sulit? Antum istiqamah lazim sulit atau kagak? Sulit atau kagak? Nah, nyawa, udah lapar, sama. Mempertahankan istiqamah lazim sulit atau kagak? Sulit kan? Sulit kan? Istiqamah biar lazim. Tapi kagak buru-buru di dalam lazim lebih sulit lagi. Kagak buru-buru di dalam lazim lebih sulit lagi. Kita tambah cepat kayaknya tambah berprestasi. Oh, anak udah senior, lazim anak sekarang cuma 5 menit. Hei, lazim yang hebat yang cepat apa yang lama? Yang lama. Nyamuk antum, tapi kalau antum cepat apa lama maunya? Coba
lambat-lambatin istighfarnya. Astagfirullah. Nah, ini beneran, coba sekalian. Kenapa sih aneh kok wirid lama belum ngerasain nikmatnya wirid? Sama aneh juga. Ada orang ngajarin aneh, coba antum kalau mau ngerasain nikmatnya wirid lagi lazim istighfar, coba dilambat-lambatin. Biar sih stafus satu tas bunyi dua. Baru sih. Salawat Fatihah 3, salawat biasa salawat Fatihah lagi ya. Ada yang gitu ada? Enggak akan jadi wali. Nah, coba sekali-kali antum dilambat-lambatin. Istighfar antum lamain. Astagfirullah. Ya, ada yang ngajarin begitu, insya Allah akan merasakan nikmatnya wirid. Coba antum baca selawatnya di dalam lazim, coba lama-lamain. Selawat Fatihahnya lama-lamain. Coba la ilaha illallahnya di lama-lamain, lihat lagi berjamaah wadifah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sekali. Mungkin antum akan merasakan nikmat. Kenapa Anda bilang sekali aja? Karena kalau Anda bilang terus-menerus, antum bakalan malas mencoba. Saya kan juga banyak siap-siap menanyakan. Awas ini jangan praktekin. Jadi wali kita. Sholat juga begitu. Coba sekali-kali sholat dilama-lamain. Yang topol siapa kalau sholat tidak lama? Yang topol siapa? Setan. Malaikat mah senang, Allah mah senang. Rasulullah senang apa kagak? Senang. Itu kenapa guru kita Abu yang kalau sholat lama? Karena dia tahu pengennya Nabi Allah, pengennya Nabi Muhammad. Kita kalau sholat bukan. Kalau ada yang sholat ini imamin yang ikutin guru kita agak lama, dia ini lagi imamin aja begini berbeda sama kalau makmumnya ya ini ada yang lebih manfaat lagi. Bukan Jabir bin Abdullah sudah mulai takut dua kali tambah malam tambah panas tambah alasan mendel An Jabir bin Abdullah inna Allah la yuslih bi salah rajul muslim waladahu. Nih kita pengen punya anak soleh. Ini kan paling nikmatnya hidup, paling nikmatnya rezeki itu kita dikasih anak yang soleh. Udah, atau nggak punya duit, anak kita soleh tuh seneng lagi, benar enggak? Apalagi banyak duit. Anak kita soleh, banyak duit, anak kita bangun. Resep apa kagak? Kagak resep, sumpah. Kayaknya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala kata Jabir bin Abdullah. Inna Allah la yuslih bi salahi rajul muslim. Kalau seorang rajul muslim saleh, memperbaiki hati dia, memperbaiki diri dia, jadi orang saleh, jadi orang baik, maka Allah akan memperbaiki. Bukan cuma diri dia. Bukan cuma diri dia yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuslih waladahu. Anaknya akan dijadikan anak-anak saleh. Kalau mau anak kita jadi anak-anak yang soleh, jadilah orang soleh. Jadilah orang soleh. Wa walada waladihi. Dan cucu laki-lakinya juga jadi orang-orang soleh. Karena kita orang soleh. Mumpung kita masih hidup, jadi orang soleh kita. Udah jadi orang soleh aja. Cucu kita jadi orang soleh, berkat kita jadi orang soleh. Orang soleh itu bagaimana sih? Orang soleh itu cinta kebaikan buat semua orang. Orang soleh itu mengharap semua orang masuk surga. Begitu. Itu orang soleh. Bukan dia kesal sama orang,
orang yang ada di haulnya dia, di sekitarnya dia, pergi orang yang bergaul sama dia jadi orang soleh juga. Dawil haul, orang yang bergaul sama orang yang di sekitar dia, bisa dipaham. Kita orang soleh nih, di sini pasti banyak orang soleh. Mudah-mudahan kita jadi orang soleh semuanya. Dan kita habis duduk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aslahus sholah, orang paling soleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari Rasulullah SAW jadi orang soleh. Kalau kita jadi orang soleh, kita jadi orang soleh, pergi orang yang bergaul sama kita jadi orang soleh. Nah, orang jadi orang soleh tersebut pergi orang yang bergaul sama dia jadi orang soleh juga. Begitu seterusnya berkat orang soleh dan pahala nyampe kepada kita. Nggak usah ceramah, nggak usah baca kitab, jadi orang soleh pahala ngalir terus. Itu para awliya Allah Subhanahu. Masya Allah. ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. Mereka akan selalu dilindungi Allah selama orang soleh tersebut ada di antara mereka. Selama satu orang soleh ada di antara kita, kita terus dijagain Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita kagak absen wadifah dan wadifahnya kita ikhlas, wadifahnya kita ikhlas, ya setiap hari kita wadifah maka kita akan terus dijagain sama Allah Subhanahu Wa Taala dan penjagaannya khusus. Karena kita duduk di dalam wadifah dengan Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghadirkan Rasul, kita baca salawat, kita duduk dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama orang soleh itu ada di antara kita, kita terus dijagain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kapan? Sampai kita jadi orang soleh juga. Sampai kita jadi orang soleh juga. Udah lama ya? Udah kelamaan. Udah ya? Udah? Terus nih? Bener nih? Haji? Ini nungguin gak? Udah. Kalau cukup gak bisa pulang nih. Wa'ala bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, inna lillahi azza wa jalla fil khalqi salasami'ah qulubuhum ala qalbi Adam. Setiap zaman tuh Allah mempunyai 300 hamba yang hatinya sama kayak hatinya Nabi Adam. Jadi wali itu setiap masa ada 300 orang wali yang hatinya hati Nabi Adam ada di pada hati mereka. Jadi wali itu dilihat hatinya. Nabi Adam jadi nabi, jadi kekasih Allah karena hatinya. Salasmi'ah. Walillahi fil khalqi arba'ina qulubuhum ala qalbi Musa. Dan Allah punya hamba setiap masa 40 orang. Hatinya hati Nabi Musa alaihissalam. Hatinya hati Nabi Musa alaihissalam. Walillahi fil khalqi sab'ah qulubuhum ala qalbi Ibrahim. Allah punya hamba 7 orang. Setiap masa ada ya 7 orang hatinya hati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ada pada hati mereka. Nabi Ibrahim hatinya cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juga demikian dari jadi umat Nabi Muhammad. Walillahi fil khalqi khamsah qulubuhum ala qalbi Jibril alaihissalam. Dan Allah punya hamba 5 orang setiap masa itu ada hatinya Jibril alaihissalam. Hatinya Jibril ada pada mereka. Walillahi fil khalqi thalathah qulubuhum ala qalbi Mikail. Dan Allah juga punya 3 orang hamba setiap masa yang hatinya malaikat Mikail. Walillahi fil khalqi wahid qalbuhu ala qalbi Israfil. Ada satu wali yang hatinya hati malaikat Israfil. Idza mata al-wahid abdalallahu makanahu min as-salat. Kalau yang satu meninggal, maka tempatnya Allah gantiin dari wali yang 3. Dan wali yang paling tinggi yang satu naik Gutub. Kalau Gutub meninggal, Allah gantikan tempatnya dari wali yang 3. Yang hatinya hati Israfil tadi. Ya, idza mata salasah. Kalau mati yang 3, abdalahu Allahu makanahu min al-khamsah. Allah akan menggantikan tempatnya dari wali yang 5. Idza mata al-khamsah, kalau meninggal yang 5, abdalallahu makanahu min as-sab'ah. Allah gantikan tempatnya dari wali yang 7. Jadi naik makam semua. Jadi kalau Kutub meninggal, wali di bawah-bawahnya naik satu-satu. Wali yang 3 jadi Kutub, yang 5 1 jadi yang 3, yang 7 jadi yang 5, yang 40 jadi yang 7, kemudian yang 300 jadi yang 40. Matematika.
Wa idza mata wahid min al-arba'in Abdallah makana min al-300. Kalau 40 meninggal satu, Allah ganti dari yang 300. Idza mata wahid min al-300 Abdallah makana min al-'amma. Kalau yang 300 yang meninggal, wali yang paling rendah 300 jumlahnya yang meninggal, maka tempatnya digantikan sama orang yang belum jadi wali. Wali baru. Wali baru naik menjadi wali yang 300 tadi, anak baru wali. Wallahu a'lam, ini hitungan khilaf sama yang dikatakan di Salatus Syafiyah. Kalau di Salatus Syafiyah kan jumlahnya di kitab-kitab lain juga jumlahnya 124.000 wali. Yang mu'ad yang terbilang, yang enggak terbilang lebih banyak lagi. Wali yang enggak terbilang jumlahnya lebih banyak. Maka mengalam Fabihim ini Fabihim yuhyi wa yumit. Fabihim yuhyi wa yumit. Masya Allah. Jadi kan lillahi, Allah Subhanahu wa taala punya hamba. Ada yang 1, ada yang 300, ada yang 40, ada yang 7, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Fabihim yuhyi wa yumit. Dengan karamat mereka Allah menghidupkan dan mematikan mereka. Fabihim yuhyi wa yumit. Bihim dengan wali tersebut, dengan musyawarah antara aulia tersebut, yuhyi, Allah menghidupkan, wa yumit, dan Allah mematikan. Begitu tingginya derajat para aulia yang Allah Subhanahu. Fabihim yuhyi wa yumit. Tinggi banget derajat wali. Mungkinnya banyak akhirnya mengingkari, pengikutnya juga diingkari. Pengikutnya juga diingkari. Jangan kecil hati yang diingkari. Pokoknya yang penting masuk surga entah meninggal. Waktu sadiq min sadiqil masduq, janji daripada yang patut untuk dibenarkan janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting istiqamah. Jangan ragu-ragu, jangan duduk sama orang yang ragu. Qala li'annahum yas'aluna Allah isara al-umam wa yusarun. Wali itu selalu minta li'annahum, karena para aulia Allah Subhanahu wa taala yas'aluna Allah, selalu minta kepada Allah iktsar al-umam, agar umat diperbanyak. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih bermanfaat bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah jadi manusia yang istiqamah mencintai Allah, istiqamah mencintai Nabi Muhammad SAW, istiqamah mencintai para sahabat, istiqamah mencintai Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu, istiqamah mencintai para awliya Allah, istiqamah mencintai ikhwan Tijani, istiqamah mencintai Muhammad Tijani, istiqamah mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sabit. Mudah-mudahan Allah tetapkan dan tancapkan hati kita di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaqi Allahumma ihsyurna fi zumrati ahli faidah Tijani wa a'idna min madadi khatmil awliya al-kitmani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim.